Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Puji nama Tuhan. Shalom, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan hari ini. Amin. Saya melihat orang-orang yang siap memuji, menyembah Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari sambut Yesus dengan penuh sukacita, saudara. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan.
Kami bawa ucapan syukur kami, pujian, penyembahan kami Tuhan ke hadapan tahta-Mu. Biar siang hari ini Tuhan, kami buka hati, berbicara pada setiap kami Tuhan Yesus, dan penuhi ruangan ini dengan urapan-Mu Tuhan. Kami siap memuji, siap menyembah, bertahtalah di setiap pujian penyembahan kami. Dan kiranya Tuhan disenangkan oleh setiap penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, kami siap menyembah. Haleluya, amin. Sebab Engkau Allah kami yang setia Tuhan, tak pernah Engkau meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Sungguh Engkau Allah yang setia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hari ini kami bawa pujian dan sembah yang terbaik hanya kepada-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat suara-Mu bersama. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat kami dalam ketakutan Tuhan, Kau hadir di sisi kami Tuhan Yesus. Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Bersama nyatakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu,
Yesus, Kau Allahku yang setia. Lebih sungguh lagi nyatakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Dengan segenap hati nyatakan, Kaulah Tuhan. Kesetiaan di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani. Katakan, tiada Tuhan seperti-Mu, Tuhan Yesus. Seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari lebih sungguh lagi nyatakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Nyatakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan melayani, mengasihi-Mu, Tuhan. Katakan, tiada Tuhan selain, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari jemaat Tuhan lebih sungguh lagi nyatakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi
Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada yang seperti-Mu, seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Oh, Kau Allahku yang setia, janji-Mu ya dan amin. Tak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan, tak pernah Kau memalingkan wajah-Mu. Saat kami jatuh Kau angkat tangan-Mu, selalu menopang kami. Kami dicintai, kami disayangi, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Oh, 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 oh. Sungguh Engkau baik, Allahku yang setia. Kami bawa sembah kami hari ini, muliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Oh, mari bawa sembah-Mu, sembah Dia, sembah Yesus Tuhan. Angkat suara-Mu lebih lagi, sembah Dia. Syakana nama laba 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 laba. Kira nama syakana nama laba 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 laba. Kira nama syakana nama laba 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 laba. Mulut kami penuh dengan pujian menyembah-Mu, Yesus, satu-satunya Tuhan. Kau satu-satunya Allah, kami yang besar, Allah kami yang hidup. Kirialah nama syar, nama ini kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami bawa sembah kami bawa ucapan syukur, pujian kami. Terimalah sembahan kami Tuhan, sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Biarlah laba-laba laba-laba syagana nama laba-laba. Haleluya, haleluya. Biarlah nama syagana nama laba-laba. Mari nikmati waktu ini dengan Tuhan, nikmati penyembahan-Mu. Dia hadir di sini, urapannya turun atas setiap syakara. Biarlah nama agunglah karya-Mu, besar kuasa-Mu Tuhan. Di pujian sembah kami, oh, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan
di balik salibnya. Karena aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku. Sekali lagi nyatakan, dalam Kristus kami percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Karena aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Mari bersama nyatakan, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Karena aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku. Sekali lagi, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Let's sing together. In Christ alone, in Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my soul's of strength, my soul's of hope. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my soul's of strength, my soul's of hope, my soul's of strength, my soul's of strength, my soul's of hope, my soul's of strength. Oh, is Christ alone. Kasih tepuk tangan yang terbaik sorak-sorak buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah harapan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap lebih lagi buat Tuhan. Mari setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom saudara. Ada sukacita di rumah Tuhan hari ini, amin. Saya mau lihat lambaian tangan orang-orang yang diberkati Tuhan. Lambaikan tangannya. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, sorakan haleluya. Mari bersama angkat suaramu katakan. Come on, GBI PRJ. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Tangan di dalam Tuhan, dalam Tuhan bersuka. Dalam Tuhan, sambil angkat tanganmu katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah
bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka citalah. Mari bersuka cita di rumah Tuhan. Amin. Bersama katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan di dalam Tuhan, Di dalam Tuhan. mari bersuka, bersuka di dalam Tuhan. GBIPNJ, come on. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka. Sekali katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka citalah. Kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita, sorakan yeay. Sebab hari ini harinya Tuhan, amin saudara. Kalau saudara ditolong Tuhan, saudara merasakan kebaikan Tuhan, hari ini wajib bersuka cita buat Tuhan kita, amin. Mari bertepuk tangan semua di atas kepala, come on. Saya mau dengar suara jemaat GBIPRJ sekalian, bersama nyatakan, bersuka, bersuka. Bersuka, bersuka, sekarang bersuka, bersuka. Kurang keras saudara, lebih keras lagi buat Tuhan kita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka citalah. Kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Satu suara kami nyatakan Tuhan, come on, lebih PJ. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, ku bersuka, oh, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka cita. Katakan sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Umat-umat yang bersuka cita, sorakan haleluya. Siapa yang siap terima kemenangan dari Tuhan, lambaikan tangannya. Shout haleluya. Kami berharap penuh kepada Kristus Tuhan yang membebaskan setiap kami, yang jamah setiap kami. Yang setuju katakan amin. Ini nyanyian kemenangan dari kami ya Mama. Hey, sama-sama kita puji Tuhan oleh pujian ini. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib
Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Sama-sama yuk. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Segala raja. Haleluya to the King of Kings. Mari sama-sama kita nyatakan pujian ini. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, ajaib perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Segala raja. Tepuk tangan di atas kepala, coba. Sorakan bagi Tuhan kita, sebab Dia menang kalahkan maut. Dia naik dan siapkan tempat bagi setiap kita. Ketika Ia berada, di situ pun kita berada. Yang setuju katakan amin. Hey! Deklarasikan sama-sama, yuk. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Sembah Tuhan, kami bawa pujian. Masuki gerbangmu. Kami bersuka cita karena punya Allah seperti Engkau Bapa. Terpujilah namamu Yesus Raja. Sampai belakang saya harus dengar. Kami bawa pujian. Hey! Tangan kami. Hey, hey! Terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Sekali lagi dong. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus. Yesus kau Raja, segala raja. Declare one more time. Segala raja. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Engkau Raja segala raja, dahsyat, ajaib dan perkasa Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kiranya Engkau senantiasa memberkati bangsa kami Indonesia dengan kesatuan yang daripada Engkau, pengenalan akan Engkau. Kami percaya Tuhan, bangsa kami akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Engkau akan membebaskan bangsa Indonesia dari resesi ekonomi. Engkau akan memberkati Indonesia, seluruh penduduk Indonesia akan mendapatkan keadilan sosial Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden kami Pak Jokowi. Kiranya Tuhan memberkati Presiden kami dengan hikmat yang daripada Tuhan dan beserta wakil
memimpin bangsa kami dengan keputusan yang berasal daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan bangkit lebih kuat, maju Tuhan, dan benar-benar Tuhan kami tahu pemimpin pemerintahan dari atas sampai daerah, Engkau akan berikan pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko, kiranya Tuhan memberkati gembala kami beserta seluruh keluarga besar yang ada dengan kekuatan, hikmat, kesehatan yang sempurna. Gembala kami akan Tuhan bawa terus memimpin Tuhan seluruh penggembalaannya menjadi Tuhan di era-era Pentakosta ketiga ini dan banyak jiwa yang diselamatkan. Kami berdoa Tuhan untuk gembala kami Dr. Yanto CK7. Tuhan kiranya Engkau memberkati kesehatan hamba-Mu, kekuatan, kepekaan, hikmat sebagai profesinya dokter. Tuhan juga memberkati dimanapun hamba-Mu berada menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati Ibu Olivia sebagai tiang doa dan seluruh keluarga besarnya aman dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami juga berdoa untuk generasi Yeremia Tuhan, baik di CK7 sampai dengan bangsa-bangsa. Engkau akan memberikan generasi Yeremia ini yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan memunculkan terang Kristus di akhir-akhir zaman ini. Membuat perbedaan di tempat marketplace, bahkan di tempat studi mereka, bahwa ada kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan untuk kembali Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Kami rindu menyambut saudara, apakah ada yang baru pertama kali hadir beribadah pada ibadah hari ini? Kalau ada boleh lambaikan tangannya, jangan malu-malu. Apakah ada? Apakah ada? Tidak ada? Oh, ada di sebelah kanan ternyata. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan saudara. Selamat datang saudara, selamat beribadah. Bagi saudara Jiwa Baru dapat mengisi form biodata Jiwa Baru dengan cara meng-scan QR Code yang ada di layar di depan saudara. Dan berikutnya kita akan segera memberikan persembahan, saudara dapat mempersiapkan persembahan terbaik. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan kris yang terdapat di bangku depan saudara masing-masing. Atau jikalau ada yang memerlukan amplop, nanti akan dibantu oleh pengerja kami. Dan pastikan saudara ketika memberikan persembahan melalui scan kris, nama penerimanya adalah Kolekte GBI PRJ. Jangan sampai salah. Baik, sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa, deklarasi doa persembahan. Mari kita berdoa saudara. Bapak, kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi saudara. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu 28 Mei 2023 pukul 7 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. Ibadah Raya Mandara Service Onsite pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan Young Professional and Couples 2 PM Service.
tekanan payudara saya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan tuh membesar. Jadi dokter bilang ini coba saya biopsi. Akhirnya saya sampai menantikan bagaimanakah Tuhan menolong saya. Dan pada saat itu kita kutuk penyakit ini, kita katakan kanker kering dari akarnya. Unit Pelayanan Jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 28 Mei 2023 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Mei sampai dengan 21 Mei 2023 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Sehubungan dengan libur nasional Hari Lahir Pancasila pada hari Kamis 1 Juni 2023, maka diinformasikan untuk doa fajar, menara doa, dan Bible study diliburkan dan aktif kembali pada hari Jumat 2 Juni 2023. Untuk info kesempatan melayani, bergabung di GBA atau Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible study, pemberkatan nikah, dan lain-lain, dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami dari WOI Women of Integrity GBI PRJ. Di sini kami ingin memperkenalkan satu wadah wanita yaitu Cool Community of Love WOI PRJ. Ya, wadah ini dibentuk untuk para wanita agar memiliki suatu komunitas yang positif, saling menguatkan, mendoakan, dan saling mensupport satu sama lain. Kami juga melihat sebenarnya para wanita memiliki banyak talenta. Nah, di Cool WOI inilah tempat yang tepat untuk menyalurkan semua talenta yang Tuhan sudah anugerahkan. Nah, seperti yang akan kita saksikan nanti dalam choir WOI PRJ. Untuk itu kami mau mengundang semua wanita yang hadir pada siang hari ini untuk bergabung bersama komunitas kami Cool WOI yang saat ini berjumlah 13 Cool dan akan terus bertambah. Untuk info lebih lanjut, di luar ruangan ibadah kami membuka booth WOI untuk menginformasikan berbagai kegiatan Cool dan ibadah WOI. Nah, bertepatan dengan Mother's Day di bulan Mei ini, WOI hadirkan kembali talk show Ngopi, Ngobrol Pintar dengan tema Mother's Love dengan narasumber Ibu Olivia Singkoputra, JJ Singkoputra, dan Jacqueline Singkoputra pada tanggal 25 Mei hari Kamis jam 10 pagi di MGK lantai 9. Para wanita, ditunggu ya kehadirannya. Sekarang mari kita saksikan persembahan dari choir WOI PRJ. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselambi pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Sebab hanya Engkau Tuhan yang menolong setiap hari ya Bapa. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai
taruh harapan kami ke tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Tiada lagi yang dapat kami harapkan kecuali Tuhan yang membimbing setiap kami. Walau dunia pergumulan dan permasalahan mulai ada di antara kami, tapi kami tak tergoyahkan. Kami mau katakan Kau tetap Allah dalam hidup kami. Sama-sama kita nyatakan. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Tetap Allah. You're forever my Lord Jesus. Semua bergoyang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau Terima kasih Aba ya Bapa, Engkau begitu baik Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama hari ini, kami boleh memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini menjamah setiap kami Tuhan. Engkau yang mengisi setiap kekosongan dalam hidup ini Bapa. Sebentar kami rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena firman-Mu yang akan mengubahkan cara kami berpikir dan cara kami menjalaninya Tuhan. Supaya hari demi hari kami boleh semakin disempurnakan untuk menjadi serupa, segambar dengan Engkau. Terima kasih, kami buka hati kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya, puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul beribadah bersama-sama. Hari yang luar biasa, betul ya Bapak Ibu semua ya. Terima kasih untuk teman-teman PPW, teman-teman multimedia, dan seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Mungkin banyak sebagian dari Bapak Ibu yang belum kenal saya. Nama saya Charlie, saya adalah kasih JC di CK7 ini. Ya kalau Bapak Ibu sering doa fajar, pasti sering ketemu saya. Dan juga yang setelah pandemi ini, kalau yang dibaptis, nah pasti Bapak Ibu ketemu dengan saya ya. Jadi jangan takut, bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis ya pada waktu bersama dengan saya, pastikan bahwa yang baptis Bapak Ibu itu seorang pendeta ya, bukan biksu dari agama lain ya. Oke, hari ini izinkan saya untuk membagikan firman Tuhan.
Saya rindu untuk sama-sama kita belajar Bapak Ibu ya. Beberapa hari yang lalu kita sudah merayakan di mana Yesus naik ke surga. Dia sudah mati mengalahkan dosa-dosa kita, yang menebus dosa-dosa kita, kemudian dia bangkit kembali mengalahkan maut. Dan setelah itu dia naik ke surga, saudara. Nah hari ini izinkan saya untuk membagikan firman Tuhan, di mana kita belajar sama-sama tentang yang namanya kuasa mengalahkan dosa. Kuasa mengalahkan dosa. Kenapa sih kita belajar akan hal ini, kuasa mengalahkan dosa? Karena saya percaya Bapak Ibu, ya, semua orang pasti pernah terjebak dengan dosa. Semua orang pasti pernah jatuh dalam dosa. Semua orang juga melakukan dosa, ya. Jangankan Bapak Ibu, saya juga bisa jatuh dalam dosa. Nah, waktu saya sharing firman Tuhan ini bukan berarti saya ini udah kebal dosa, ya, super holy gitu yang gak pernah bikin dosa. Enggak juga, saya juga sama seperti Bapak Ibu. Tapi hari ini izinkan saya untuk kita sama-sama belajar. Ternyata Tuhan sudah mengalahkan maut, ya, sudah mengalahkan maut, sudah bangkit, memberikan kita kuasa untuk mengalahkan yang namanya dosa. Nah, tapi kalau kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah belajar, pasti kita akan terjebak di situ dan kita akan jatuh ke hal-hal yang sama lagi, dosa yang sama lagi, dosa yang itu lagi, yang ini lagi, dan terus kita lakukan. Nah, makanya hari ini kita belajar sama-sama. Nobody's perfect, tapi kita mau berubah sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Nah, Efesus 4 dari ayat 21 sampai 24 begini, saudara. Dia berkata, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu, saudara dan saya, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya, yang nafsunya menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, dari ayat ini kita belajar 4 hal, saudara. Bagaimana caranya kita bisa mengalahkan kuasa dosa? Bagaimana caranya kita bisa lepas daripada kuasa dosa? Saya percaya semua orang pasti mau. Ya, namanya dosa itu kan membawa kita kepada kebinasaan, membawa kita terpisah daripada Tuhan. Itu sebabnya kita harus menanggalkan semuanya supaya kita bisa berjalan menurut rencana Tuhan. Nah, yang pertama adalah berbicara tentang diperbaharui di dalam roh. Ya, kalau kita mau lepas daripada kuasa dosa, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus diperbaharui di dalam roh. Firman Tuhan bilang begini, karena kamu, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, hal yang pertama kali supaya kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, mau tidak mau Bapak Ibu Saudara semua, kita harus diperbaharui di dalam roh. Caranya bagaimana? Di situ dikatakan, pada waktu kita mengaku, to confess, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya di dalam hati, dikatakan di situ, maka kita akan diselamatkan. Amin, Bapak Ibu. Jadi cuma apa? Mengaku, yes, mengaku. Mungkin kita berpikir gampang amat mengaku doang, tapi kita harus mengerti baik-baik. Kalau di situ dikatakan mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hati, artinya begini. Kalau kita bicara mengakui Yesus sebagai Tuhan, berarti seluruh kehidupan kita mulai hari ini tidak lagi berbicara tentang apa yang aku mau, tetapi berbicara tentang apa yang Dia mau. Karena kita menjadikan Dia sebagai Tuhan, sebagai Raja dalam kehidupan ini. Nah, coba hari-hari ini, siapa yang berkuasa dalam kehidupan kita? Coba sama-sama kita lihat diri kita. Hari-hari ini siapa sih yang berkuasa dalam diri kita? Apakah Yesus Tuhan atau ya aku, ya me, myself, ya saya sendiri. Apa yang aku mau itu yang aku lakukan. Apa yang aku ingin itu yang aku lakukan. Apa yang menyenangkan aku itu yang aku lakukan. Apa yang menyukakan aku, memuaskan aku itu yang aku lakukan.
Firman Tuhan bilang apa? Pada waktu engkau mengaku Yesus adalah Tuhan, berarti mulai hari ini kita harus tahu bahwa yang berkuasa dalam hidup saudara dan saya bukan lagi aku, tetapi Yesus Tuhan. Jadi pada waktu kita mengaku, ya Tuhan, aku mengakui engkau Yesus sebagai Tuhan dan Rajaku. Aku percaya engkau mati dan bangkit kembali mengalahkan maut. Aku percaya Tuhan. Maka barang siapa yang percaya dikatakan akan diselamatkan. Dengan ini Bapak Ibu, roh kita yang tadinya mati, roh kita tadinya terputus daripada Tuhan, sekarang koneksinya nyambung lagi. Artinya pada waktu kita berdoa, kita bisa memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Kenapa? Karena koneksinya sudah nyambung. Kalau roh kita belum diperbaharui, koneksi kita nggak nyambung. Kita nggak ngerti apa yang dia mau, kita nggak ngerti apa yang dia inginkan. Tapi pada waktu koneksi kita nyambung, sekarang kita bisa merasakan dia. Sekarang kita bisa mendengarkan suara hatinya. Sekarang kita bisa berbicara kepada dia. Kenapa? Karena roh kita sudah diperbaharui. Amin. Dengan cara yang ini, baru kita bisa mengalahkan maut. Kalau kita tidak pernah diperbaharui dalam roh kita, bagaimana mungkin engkau bisa melawan yang namanya dosa? Karena semua orang sudah jatuh dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut. Artinya saudara nggak perlu ngajarin ya anak-anak kita untuk bikin dosa. Nggak perlu diajarin, nggak perlu dilesin. Mereka akan tahu caranya bagaimana bikin dosa. Mereka akan tahu. Kenapa? Karena sudah ada benih dosa dalam kehidupan mereka. Pada waktu mereka lahir, semua manusia yang lahir dari manusia Adam, ya maka semua manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Makanya hubungan mereka terputus dengan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus ya harus mati, menebus dosa saudara dan saya, dia bangkit kembali, dia naik ke surga. Supaya kenapa? Supaya hubungan saudara dan saya bisa diperbaharui kembali. Dan kita bisa koneksi dengan Tuhan dan memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Haleluya saudara. Ini yang pertama. Yang kedua, apalagi yang harus kita lakukan selanjutnya? Slide selanjutnya dikatakan diperbaharui di dalam pikiran. Berbaharui dalam pikiran. Firman Tuhan bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah akan pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi caranya bagaimana? Dengan ini saudara bisa membedakan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, dengan cara jangan menjadi serupa dengan dunia, tapi dirubah pola pikir kita, saudara. Kenapa sih harus dirubah pola pikir? Karena saya percaya sebagian besar daripada kita sebelum kita melakukan segala sesuatu pasti kita memikirkannya dulu. Betul ya? Sebelum kita bikin dosa pasti kita mikir dulu. Sebelum kita bikin jahat pasti kita mikir dulu. Sebelum omongan kita kasar kita mikir dulu. Ya, nggak ada orang tiba-tiba nggak ngapa-ngapain tiba-tiba langsung bikin dosa, tiba-tiba langsung melakukan sesuatu, nggak ada saudara. Pasti dia akan pikirkan terlebih dahulu. Nah makanya di sini firman Tuhan katakan kalau engkau mau dibebaskan dari dosa, engkau harus dirubah dengan cara pola pikirmu. Caranya bagaimana merubah pola pikir kita? Mau tidak mau kita harus dirubah sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan saudara. Coba sekarang bayangin saudara ya. Kalau saudara dan saya nggak pernah merenungkan firman Tuhan, terus kita cuma datang ke gereja hari Minggu doang saudara ya. Dalam satu hari, di dalam satu minggu, satu hari kita datang, ya nggak nyampe 2 jam pula gitu ya. Terus kita dengerin firman Tuhan. Dan kita berharap firman Tuhan itu bisa mengubahkan kehidupan kita. Sorry, tidak bisa saudara. Kenapa? Karena dalam satu hari 24 jam, paling cuma berapa menit kita dengerin firman Tuhan. Sisanya apa? Sisanya yang berkuasa dalam pikiran kita adalah pola pikir dunia. Segala sesuatu yang jahat, yang bertolak belakang dengan firman Tuhan, yang bertentangan dengan keinginan hati Tuhan. Itu yang ada dalam pola pikir kita saudara. Makanya susah banget untuk bisa mengerti firman Tuhan. Saya kasih ilustrasi saudara ya. Dari saya kecil sampai umur saya sekarang saudara, saya
suka lihat film action saudara ya, film yang berantem-berantem gitu ya saudara ya, dari kecil ya, mau dari Marvel kayak dari DC kayak dari apapun juga saudara ya, film-film semuanya yang full action, yang berantem-berantem, wah pokoknya kekerasan, wah gitu saudara ya. Dan di mana di film-film itu kita biasa melihat bahwa namanya ada jagoannya, ada musuhnya saudara. Nah biasanya musuhnya melakukan segala sesuatu yang gak benar, segala sesuatu yang jahat, sesuatu yang menyakitkan saudara kepada sang jagoannya. Sehingga akhirnya di ending daripada film itu, inilah yang kita nanti-nantikan. Di mana kita menantikan sang jagoan akan menghajar, menginjak-injak, membinasakan, menghancurkan musuhnya. Betul ya? Semua film kita nanti-nantikan begitu kan saudara ya? Sampai berseri-seri kita tungguin saudara. Kenapa? Kita mau lihat nih bagaimana terakhirnya musuhnya dihancurkan, dilibas sama sang jagoan. Sekarang berapa banyak dari kita saudara? Ya kalau kita lihat film seperti itu kita tungguin saudara, pas di endingnya saudara kita tungguin nih ya, udah kita udah gemas banget sama si penjahatnya ini saudara. Pas terakhirnya udah mau dihajar, udah mau dibinasakan, terus musuhnya langsung berlutut dan dibilang, sorry bro, ampunin gue. Terus jagoannya bilang apa? Ya udah deh, tapi lain kali jangan begitu lagi ya. Sekarang kita sahabatan aja, bestie. Kira-kira kalau ada film seperti itu, saudara mau nonton nggak? Saudara akan bilang film macam apa ini? Udah beli tiket, lah terakhirnya baikan, lah terakhirnya dia maaf-maafan. Lah kan kita mau dia terakhirnya, wah hajar-hajaran, wah segala macam saudara ya. Makin bengis, makin kejam, itu yang makin seru, makin kita suka banget saudara. Nah kenapa kita bisa begitu? Karena dari kecil kita sudah biasa nonton film seperti itu. Dari kecil sampai usia kita sekarang. Dan pada waktu hari ini kita datang ke gereja, kita dengar firman Tuhan, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Otomatis otak kita akan ngeblok itu semua dan bilang, sorry, gak masuk akal. Sorry, gak bisa dipikir, gak bisa diterima sama otak kita. Karena selama ini yang kita tahu musuh itu harus diinjak-injak, wah dibinasakan, pokoknya apapun juga kita akan lakukan supaya musuh ini dikalahkan. Tapi firman Tuhan bilang, Yesus bilang enggak begitu. Kasihilah musuh-musuhmu. Nah makanya sulit kan kita bisa mengerti firman Tuhan. Nah itu baru satu hal saudara. Nah berapa banyak perkataan Tuhan Yesus itu yang selalu kontroversial dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena pola pikir kita belum diperbaharui. Pola pikir kita adalah pola pikir dunia. Jadi pada waktu baca firman Tuhan enggak masuk dalam pikiran kita. Enggak bisa diterima saudara. Makanya harus merenungkan firman Tuhan. Mengucap syukur saudara. Saudara ada di tempat ini. Di tempat ini gembala kita ya puji Tuhan. Ya di tempat ini kita ada doa fajar. Gunanya untuk apa sih saudara? Bukan kurang kerjaan loh. Gunanya itu untuk apa? Memperbaharui pikiran kita setiap hari saudara. Ya. Kemudian ada menara doa, ada Bible study. Gunanya semuanya itu untuk apa sih? Bukan buat iseng-iseng gak ada kerjaan saudara. Gunanya adalah untuk ini, memperbaharui pikiran. Karena kalau pikiran gak diperbaharui, maka pola pikir kita akan sama dengan si dunia ini. Akan penuh dengan kejahatan, penuh dengan kebejatan. Segala sesuatu hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Makanya pada waktu kita dengar firman Tuhan, langsung otak kita blok. Sorry, gak masuk. Nggak bisa, nggak sama, nggak sesuai dengan apa yang aku mau. Tapi dengan merenungkan firman Tuhan, pelan-pelan kita mencuci kembali otak kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Memang saya tahu saudara, ya pada waktu kita baca firman Tuhan nggak langsung segampang itu bisa mengerti. Betul ya? Betul ya? Apalagi yang saudara nggak pernah baca firman Tuhan ya, baru buka Alkitab langsung tidur, gitu ya. Kenapa? Ngantuk berat. Belum baca loh, baru dibuka dia tidur gitu, saudara lelap udah langsung. Nah kenapa? Susah. Ya karena pola pikir kita berbeda dengan firman Tuhan. Nah untuk supaya kita bisa mengerti firman Tuhan, mau tidak mau kita harus membiasakannya saudara. Tapi kadang-kadang kalau baca firman Tuhan itu nggak ngerti, nggak tahu maksudnya apa. Betul ya? Saran saya adalah gampang saudara. Baca, biarpun nggak ngerti, baca saudara. Ya, kalau kayaknya nggak masuk akal, baca. Kenapa? Karena tugas saudara dan saya hanyalah untuk membaca. Tapi nanti Roh Kudus yang akan mengingatkan firman-Nya kembali dalam kehidupan kita.
Karena menurut saudara bagaimana caranya Roh Kudus bicara sama kita kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan? Karena Roh Kudus itu berbicara sesuai dengan firman-Nya. Jadi firman Tuhan yang kita baca, yang kita masukin dalam pikiran kita, Roh Kudus nanti akan bicara melalui firman-Nya. Dari firman apa yang kita baca. Nah kalau saudara nggak pernah baca firman Tuhan, Roh Kudus mau ngomong apa? Krik-krik-krik saudara, sunyi senyap. Ya, ibaratnya apa? Ibaratnya seperti sebuah handphone. Ya saudara ya, sebuah gadget, sebuah handphone saudara. Waktu saudara beli handphone baru, saya percaya handphone baru itu pada waktu kita buka, pasti kita cek galerinya, gambarnya cuma sedikit, itu juga cuma sampel saudara ya. Tapi nggak ada gambar yang banyak, nggak ada video banyak, nggak ada audio banyak saudara. Kenapa? Karena handphone baru masih kosong, betul ya? Nah bagaimana caranya supaya galeri kita itu bisa diisi? Ya mau tidak mau kita download gambar, download foto, kita foto, ya download video, download suara, lagu-lagu saudara ya. Sehingga semuanya itu bisa masuk dalam galeri kita. Dan setahun, 2 tahun kita pingin lihat-lihat kemarin saya ngapain aja sih, Natal ngapain aja sih, tahun baru ngapain aja sih. Kita buka di galeri kita bisa menemukan ada foto kita, ada video kita, ada mungkin suara kita, rekaman kita, semuanya ada di mana? Di dalam galeri kita. Betul ya saudara ya? Sekarang kalau saya nggak pernah download, nggak pernah masukin, ya saya simpan itu gadget saya, saudara, handphone saya, 2 tahun kemudian saya buka, terus saya lihat galerinya, terus saya tanya, kok kosong? Ya kosong. Orang nggak pernah diisi, apa yang mau dilihat? Demikian juga dengan Roh Kudus. Karena dia hanya berbicara melalui firman-Nya. Dia nggak bicara, ingat gak waktu itu sinetron yang ini, episode yang ini. Dia nggak bilang begitu saudara. Dia akan ngomong sesuai dengan firman-Nya. Saya kesaksian saudara. Background saya itu narkoba saudara. Ya, background saya narkoba. Jadi setelah saya sembuh dari narkoba, nanti someday saya kesaksian saudara ya. Kalau ada waktu saya akan kesaksian kehidupan saya. Nah ini ceritanya setelah saya sembuh dari narkoba, saya bertobat saudara ya. Kemudian saya sekolah Alkitab. Nah saya kan 3 saudara. Jadi saya yang nomor 1, nomor 2 itu cewek ya sekarang di Singapura, nomor 3 itu cowok saudara. Dan yang terakhir itu kena narkoba juga saudara. Nah pada waktu dia kena narkoba, terus dia jadi saya bertobat duluan, dia tetap masih make saudara. Ya mama papa saya sebenarnya ngadapin kita berdua tuh udah nangis-nangis, udah stres saudara ya, udah gak tahu deh mau diapain lagi, udah dibawa berobat gak bisa ya, tetap aja make ya, di segala dia lakukan apapun juga, tetap aja kita nih kembali lagi pada narkoba, make lagi. Sampai akhirnya Tuhan jamah saya bertobat. Nah pada waktu itu setelah saya bertobat, saya mulai sekolah Alkitab, mulai belajar saudara ya. Jujur, waktu saya sekolah Alkitab, saya gak ngerti apa yang diajarin saudara. Yang penting saya belajar, saya masuk di situ, saya baca Alkitab saudara. Ya. Nah pada waktu itu saudara, suatu hari saya pulang dari sekolah Alkitab, saya ketemu mama saya. Terus mama saya nangis-nangis. Terus dia bilang, lihat tuh katanya, adek lu lagi make di kamar. Ya kamar dikunci katanya, lagi nyuntik, dia bilang begitu, dia make lagi. Wah saya kesel saudara, saya pikir wah ini orang gimana ya, bukan bikin mama seneng, malah bikin mama nangis-nangis, bikin mama kesel, bikin mama stres. Jadi saya langsung naik ke kamar saya saudara ya, ke kamar adik saya. Waktu situ saya langsung buka pintunya, saya dobrak, saya bilang, kenapa make gini lagi? Tuhan Yesus baik sama kamu. Terus dia bilang apa? Alah apaan Yesusan? Gak percaya, gak peduli, dia bilang begitu saudara. Waktu dia bilang begitu, wah saya naik darah saudara. Ya, naik begitu ya saudara ya. Tanpa saya sadari, saya samperin dia, doain. Enggak saudara, saya cekek. Saya cekek dia saudara. Gitu kan, cekek gitu ya. Saya pikir daripada lu bikin susah orang tua, lu bikin susah mama papa, udah mendingan dulu gue cekek aja lu, gitu kan. Tiba-tiba saya bisa berpikir seperti itu saudara. Dan pada waktu saya keadaannya lagi seperti itu, tiba-tiba lagi saudara, dari belakang sepertinya tuh ya, kepala saya ada yang ngegeplak saudara, kenceng banget, dan tiba-tiba ada suara, ya musuh kita, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat. Pada waktu tiba-tiba suara itu berbicara kepada saya, ya saudara, langsung saya lepas dia saudara. Di situ saya baru sadar, ternyata musuh saya bukan adik saya, musuh saya bukan orang-orang, tetapi roh yang ada di balik semua ini. Kemudian saya lepas saudara, ya saya lepas, saya bilang sorry banget ya. Kemudian saya masuk ke kamar saya ambil gitar, saya nyembah Tuhan, saya nangis saudara. Saya minta ampun. Dan puji Tuhan sekarang adik saya sudah bertobat saudara. Ya.
Seandainya saudara, kalau saya nggak pernah baca Alkitab, pada waktu kejadian itu saya lagi cekek adik saya, terus yang keluar dari otak saya, John Wick, bagaimana saudara? Seru nggak tuh? Seru banget kan? Bisa ngegelut-gelutan tuh kita berdua-duaan di situ. Tapi pada waktu firman Tuhan berbicara kepada saya, langsung saya sadar, langsung saya lepas, langsung saya tahu, ini nggak benar, ini salah. Demikianlah Roh Kudus berbicara kepada kita, saudara. Nah kalau saudara nggak pernah merenungkan firman Tuhan, bagaimana caranya Roh Kudus bisa bicara? Makanya harus renungin firman Tuhan, saudara. Ngerti nggak ngerti, it's okay. Yang penting isi dulu, download dulu. Nanti Roh Kudus akan kasih tahu file yang mana yang kita lihat, file yang mana yang kita dengar, file yang mana yang harus kita nonton. Tapi kalau saudara nggak pernah ngisi, Roh Kudus mau ngomong apa? Amin. Jadi mulai hari ini, ayo sama-sama perbaharui pikiran kita, saudara. Ya, jangan mau ditipu sama si iblis. Iblis berusaha untuk membuat kita tidak merenungkan firman Tuhan. Dia akan bilang bosan, boring, nggak masuk akal. Yes, kenapa? Karena supaya kalau saudara mengerti firman Tuhan, saudara akan tahu kebohongan-kebohongan dari si jahat. Makanya dia akan cover itu semua. Tapi hari ini saya kasih tahu sama saudara, saudara harus memperbaharui pikiranmu supaya engkau bisa mengerti rencana Tuhan. Amin. Selanjutnya lagi saudara, apa saudara? Selanjutnya berbicara tentang meninggalkan manusia lama. Menanggalkan manusia lama. Firman Tuhan bilang begini, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia, yang pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Nah, yang selanjutnya jadi pertama ya memperbaharui roh, yang kedua memperbaharui pikiran, yang ketiga meninggalkan atau menanggalkan manusia lama. Pertanyaannya adalah kenapa sih seringkali kita mau lepas dari dosa itu susah benar saudara ya. Kita bikin lagi, jatuh lagi. Ya begitu lagi saudara ya. Ada keinginan ada, nangis Bombay saudara ya, tapi tetap aja begitu lagi. Kenapa? Ya, karena background saya narkoba, saya lalui masa-masa seperti itu saudara, dan akhirnya saya menemukan karena saya hanya bertobat, let's say ini adalah titik manusia lama saya. Manusia lama itu berbicara apa sih? Ya, my old man kata Alkitab ya, bukan orang tua saudara. My old man itu berbicara manusia lama. Manusia lama artinya apa? Pola pikir kita yang lama yang sesuai dengan dunia. Kebiasaan kita yang lama yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Perkataan-perkataan kita yang lama, yang selalu negatif, yang gak pernah sesuai dengan firman Tuhan. Nah firman Tuhan bilang apa? Engkau harus tinggalkan itu semua, melangkah dan meninggalkan manusia lamamu. Nah seringkali yang terjadi sama kita, di dalam manusia lama kita nangis Bombay saudara. Kita nyesel, minta ampun Tuhan, tobat, tapi gak melangkah. Nangisnya di sini, nangis di sini saudara. Kemudian besok kita kembali lagi bikin dosa. Kenapa? Karena kita tidak meninggalkan kebiasaan lama kita. Karena kita tidak meninggalkan komunitas-komunitas kita yang membawa kita jauh daripada Tuhan. Karena kita tidak meninggalkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, semua yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Jadi nangis di sini, nyesel di sini, tetapi tidak akan pernah bisa berubah saudara. Saya jamin saudara akan stres. Kalau udah stres begitu, akhirnya ada suara yang masuk yang jelas bukan suara Tuhan. Dan dia akan berbicara, udah gak bisa, gagal, udah hancur, udah ternoda, udah najis, udahlah mendingan bunuh diri aja, hidupmu udah gak ada artinya lagi. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena kita masih tetap ada di dalam manusia lama kita. Firman Tuhan bilang apa? Tinggalkan manusia lamamu. Artinya engkau harus tinggalkan kebiasaanmu yang dulu bertolak belakang dengan firman Tuhan, ya, meninggalkan cara berpikir kita yang bertolak belakang dengan firman Tuhan, ya meninggalkan perkataan-perkataan kita yang kayaknya tuh udah julid banget saudara ya, gitu. Tinggalin itu semua. Kenapa? Karena kita harus melangkah meninggalkan itu semua karena itu akan menghalangi saudara dan saya berjalan dalam kuasa Tuhan. Amin. Nah kalau saudara tidak meninggalkan, sorry pasti saudara stres, capek saudara. Udah begini, udah begitu, tetap aja begitu-begitu terus. Sama dengan saya harus tinggalkan. Ya,
Nanti saya kesaksian saudara suatu saat nanti ya kenapa saya kabur dari, saya meninggalkan narkoba saya berangkat ke Amerika saudara. Ke Amerika bukan sekolah, bukan. Saya ke Amerika itu hanya untuk apa? Meninggalkan manusia lama saya. Karena kalau saya tetap di Indonesia, saya tetap begitu lagi. Mau sekolah Alkitab tetap aja pakai lagi. Nah harus ditinggalkan, harus ada action untuk melangkah. Kalau enggak, engkau enggak akan pernah bisa berubah. Tinggalkan manusia lamamu. Tinggalkan dosa-dosa lamamu. Tinggalkan cara hidupmu yang lama. Karena itu tidak berkenan kepada Allah. Selanjutnya saudara. Apalagi di situ dikatakan, ya, menanggalkan manusia lama, selanjutnya harus mengenakan manusia baru. Yang manusia lama ditinggalin, yang manusia baru dipakai. Di sini firman Tuhan ingetin lagi saudara, dikatakan apa? Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubah pembaruan akal budimu sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan sempurna. Nah ini dia saudara, manusia baru itu akan membawa kita kepada apa yang namanya berkenan kepada Allah dan sempurna. Nah kita berjalan menuju ke kehidupan yang baru kita sebagai ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Ciptaan yang baru itu apa sih? Nah gini saudara ya, ciptaan yang baru itu apa? Dulu saya nggak ngerti ciptaan yang baru saudara. Saya pikir saudara, setelah saya bertobat, saya dibaptis, saya menjadi ciptaan yang baru dalam sekejap saudara ya. Saya pikirnya begitu saudara. Jadi pada waktu saya dibaptis saudara ya, saya udah siap-siap dicemplungin saudara ya. Pada waktu saya dibaptis, saya dibangunin lagi saudara ya. Wah saya lagi mikir, wah yes ciptaan yang baru gitu saudara ya. Habis itu gak lama, aduh mulut asem nih gitu kan keluar. Kan ngerokok dulu deh bentar, asem mulut gitu kan saudara ya. Nah saya pikir saya ciptaan yang baru, ternyata tetap aja begitu-gitu doang. Nah ternyata saudara, seperti tadi apa yang saya bilang, kalau saudara tidak bisa meninggalkan manusia lamamu, bagaimana mungkin engkau bisa pakai manusia barumu? Karena gak mungkin engkau ada di dua tempat, manusia lama, manusia baru. Yang ada saudara bolak-balik, entah jadi manusia baru, entah jadi manusia lama, manusia baru, manusia lama. Capek saudara. Saya kasih ilustrasi lagi. Menurut saudara, ikan itu berenang karena dia ikan, atau ikan itu berenang supaya jadi ikan saudara? Pikir keras, siang-siang bolong begini saudara ya. Ikan itu berenang supaya jadi ikan, atau ikan itu berenang karena dia ikan? Nah, let's say tadi saudara ya, ciptaan lama, ciptaan baru itu saudara. Misalnya nih saudara ya, seekor monyet dirubah menjadi seekor ikan saudara. Ya, yang kehidupan lama dia seekor monyet, yang kehidupan baru seekor ikan saudara. Nah pada waktu dia dirubah jadi seekor ikan, dia berenang. Ya saudara ya, tapi pada waktu dia berenang nggak ada ikan-ikan yang lain, dia akan kembali lagi. Kemana? Naik lagi manjat pohon, sesuai dengan kehidupan lama dia saudara ya. Dia manjat pohon, dia makan buah, tiba-tiba dia lihat ada ikan yang lain. Dia langsung nyemplung lagi saudara, terus dia berenang lagi. Terus kalau nggak ada siapa-siapa, dia balik lagi saudara. Kira-kira capek nggak sih kayak begitu? Begini begono. Hari Minggu ke gereja bertobat nangis-nangis, tapi ntar hari Senin kembali lagi ke manusia lama kita. Bikin dosa lagi, bikin ngelakuinnya itu lagi, perkataannya begitu lagi, cara bisnisnya begitu lagi, perilaku kita kepada keluarga kita, orang-orang sekeliling kita begitu-gitu juga. Ntar kalau udah mau hari Minggu saudara ya, Sabtu malam jam 12 kita nangis-nangis saudara. Kenapa? Besok mau gereja cuy. Yaudah nangis-nangis dulu. Oh Tuhan, holy gitu kan saudara. Ntar besoknya lagi kita balik lagi saudara. Capek nggak saudara? Capek kan bolak-balik saudara. Tapi sebagai ciptaan yang baru harusnya saudara ngerti. Sebagai ciptaan yang baru inilah saya. Ya, ciptaan yang baru adalah inilah saya. Apa yang sesuai dengan Alkitab katakan, itulah saya. Amin. Ya, saya nggak harus berenang supaya jadi ikan. Saya akan tetap berenang karena saya ikan. Saya melakukan firman Tuhan karena saya ciptaan yang baru. Saya menjaga perkataan saya karena saya ciptaan yang baru. Saya menjaga kelakuan saya karena saya ciptaan yang baru. Bukan, nggak enak. Ada Pak Pendeta, langsung kita berubah jadi super holy. Ntar kalau nggak ada Pak Pendeta, ya balik lagi ke sana saudara. Ya, terus tiba-tiba, ada gembala cool. Ya berubah lagi jadi begini. Capek saudara, bolak-balik. Hidup seperti itu. Nanti lama-lama saudara stres loh. Makanya saya dulu stres. Berpikir mau bunuh diri saudara. Kenapa? Ya gitu capek. Kayaknya gak kuat. Ya sebentar harus hidup baik, sebentar harus balik lagi. Sebentar lagi mau jadi super holy, jadi kudus-kudus. Ntar gak lama balik begitu lagi. Tapi hari ini saya tetapkan, no. Yang lama udah berlalu.
Yang itu my old myself ya, yang itu sudah lama, manusia lama saya tinggalkan. Sekarang saya berjalan menuju kepada sebagai manusia baru, yaitu berjalan menuju kepada kemuliaannya Tuhan. Amin. Sebagai manusia baru, saudara. Sebagai manusia baru, bisa nggak kita jatuh dalam dosa? Bisa, saudara. Tapi ada bedanya, saudara. Pada waktu kita jadi manusia baru, ya namanya manusia, saudara dan saya masih darah dan daging, nggak ada yang perfect, nggak ada yang sempurna, ya. Kita masih bisa kesandung akan dosa, akan hawa nafsu. Tapi ini yang membedakan. Pada waktu kita tersandung, kita jatuh, ya, kita langsung cepet-cepet bangun, karena kita sadar ini dosa, ini lumpur, ini najis, ini kotor. Ya kita langsung, aduh kotor nih, najis. Kita akan menghindar, menjauhi, kemudian kembali berjalan dalam rencananya Tuhan. Itu manusia barumu, saudara. Tapi kalau manusia lama, pada waktu engkau jatuh dalam dosa, engkau nyemplung di situ, engkau langsung, dosa gue nih. Kita akan betah di situ. Kayaknya kangen udah lama nggak begini. Nah itu yang terjadi, saudara. Karena kita tidak meninggalkan manusia lama kita. Tapi kalau kita mau berjalan sebagai ciptaan yang baru, ya engkau bisa jatuh, bisa. Tapi engkau bangkit kembali, menjauhi dan mulai melangkah kepada panggilannya Tuhan. Haleluya, saudara. Kalau saudara nggak pernah mengerti, pasti kita akan jatuh lagi, begitu lagi. Capek, saudara. Saya sudah jalanin kehidupan seperti itu, capek, saudara. Stres ngejalaninnya, ya. Orang yang lihat juga stres, kitanya juga stres, saudara. Ya semuanya stres. Nah makanya please, saudara adalah ciptaan yang baru. Saudara diciptakan Tuhan, ya ada panggilan yang khusus dalam kehidupan kita. Ada rencana Tuhan yang dahsyat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara harus mengerti baik-baik bahwa engkau itu sangat berharga di mata Tuhan. Taunya dari mana berharga? Mungkin hari ini engkau berpikir, wah tahu dari mana saya berharga, saya cuma begini doang, saya cuma punya ini, saya cuma mampunya begini. Ingat baik-baik, saudara, hidupmu itu bukan diukur akan apa yang engkau punya, akan apa yang engkau bisa, tetapi bagaimana Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Itulah hargamu, saudara. Dunia bisa mengecilkan kita. Dunia bisa melecehkan kita, saudara. Dunia bisa bilang, lu gak ada artinya, lu begini, lu begitu segala macam. No, jangan dengar pola pikir dunia. Tinggalkan manusia lama, tinggalkan pikiran dunia. Ingat baik-baik, rubah pikiran kita dengan firman Tuhan dan mulai jalani sebagai kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Baru dari situ kita tahu betapa berharganya hidup ini. Betapa bersyukurnya hidup ini karena ada Yesus yang mati menebus dosamu dan dosaku. Haleluya, saudara. Kalau enggak kita nggak akan bisa jalanin seperti ini, saudara. Ayo please, saudara. Saya percaya ada rencana Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Ya, jadi kembali lagi saya simpulkan, saudara ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa bisa mengalahkan kuasa dosa? Yaitu pertama dengan apa? Perbaharui roh. Kedua dengan apa? Memperbarui pikiran. Kemudian ketiga meninggalkan manusia lama. Dan keempat mengenakan manusia baru. Dan terakhir firman Tuhan bilang dalam 1 Korintus 15. Ya, boleh saya undang para pemain musik. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di sini dikatakan, saudara, bahwa ada kemenangan itu sudah diberikan kepada saudara dan saya. Tetapi kemenangan itu tidak ada di dalam hartamu, di dalam kekayaanmu, di dalam kehormatanmu, di dalam siapa dirimu, egomu, enggak ada, saudara. Semuanya itu ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Datang kepada Dia, disitulah kemenangan kita, saudara. Kalau saudara nggak pernah datang kepada Dia, sorry, nggak akan ada yang namanya kemenangan. Makanya tinggalkan manusia lama dan berjalan kepada kemenangan Kristus yang sudah diberikan kepada saudara dan saya. Kemenangan itu sudah diberikan, saudara. Jadi please hari ini Bapak Ibu Saudara semua, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu akan pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Di sini dikatakan apa, saudara? Ingat baik-baik. Selalu giat di dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu apa sih? Pekerjaan Tuhan itu bukan bicara pelayanan di gereja, saudara.
Pekerjaan Tuhan itu berbicara apapun yang saudara lakukan. Di dalam hidupmu, di rumah tanggamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam karirmu, ya, di dalam masa depanmu, semuanya itu saudara harus berikan kepada Tuhan. Itulah yang harus kita berikan kepada Tuhan. Kenapa? Pada waktu kita melakukannya segala sesuatu kepada Tuhan, ingat baik-baik dikatakan apa di sini? Sebab persekutuanmu dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan tahu apa yang engkau sedang hadapi. Tuhan tahu pergumulanmu. Tuhan tahu setiap tangis air matamu. Dan semuanya itu firman Tuhan katakan tidak akan sia-sia. Selama saudara mau datang kepada Tuhan dan berserah kepadanya dan mulai mengubah pola pikir kita, meninggalkan manusia lama dan berjalan dalam kemenangan. Hari ini mau gak saudara percaya, yakin bahwa kemenangan itu sudah ada saudara. Ada kuasa yang memberikan kepada kita, tapi saudara harus percaya dan menjalaninya. Tanpa itu kita gak akan bisa apa-apa saudara. Haleluya. Yakinkan dirimu saudara. Percaya dengan iman. Kemenangan itu ada. Kemenangan itu ada saudara. Kami yakin. Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. Engkau hadir dalam rumah tangga kami. Engkau hadir dalam masa depan kami. Terima kasih Aba ya Bapa. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi dengan iman, dengan kepastian katakan ku yakin. Kau hadir di sini. Terima kasih Aba ya Bapa, kebenaran firman-Mu sudah disampaikan. Kami boleh belajar dan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, dengan ketidaksempurnaan kami mau datang kepadamu. Dengan ketidakmampuan kami mau datang kepadamu. Dengan ketidaksanggupan kami mau datang kepadamu Tuhan. Karena kami tahu kemenangan kami ada di dalam-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semua, hari ini kalau engkau masih bergumul dengan semua dosa-dosamu, engkau berusaha untuk keluar tetapi kelihatannya begitu lagi. Hari ini maukah dengan segala kerendahan hati, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Gak usah peduli kanan kiri, tapi hari ini engkau berbicara kepada Dia. Mari Aba ya Bapa, engkau melihat setiap tangan-tangan yang diangkat Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami tahu kemampuan kami tahu kekuatan kami, tapi hari ini kami mau berjanji di hadapan Tuhan. Kami mau meninggalkan manusia lama kami. Kami mau Tuhan supaya firman-Mu itu mengubahkan pola pikir kami. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu dan menjalaninya Tuhan. Dan kami percaya kami berjalan di dalam kemenangan-Mu Tuhan sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Hanya kuat dan mampukan kami Bapa. Biar kami boleh menjadi umat-umat yang lebih daripada pemenang Tuhan. Kami akan melihat kehidupan kami diubahkan. Kami akan lihat rumah tangga kami diubahkan. Kami akan lihat pelayanan kami diubahkan. Bahkan kami akan lihat pekerjaan karir kami diubahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Jemaat, saya undang untuk angkat tangan dan mengarahkan kepada Pastor Charlie Jeremia. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk Pastor Charlie Tuhan, untuk firman yang boleh dibawakan pada siang hari ini. Jaga dan pelihara dia Tuhan Bapa. Bungkus dan urapi dia dalam nama Yesus Kristus.
istri dan anak-anaknya senantiasa dalam lindungan Tuhan Bapa. Kemanapun dia melangkah, banyak jiwa dimenangkan. Haleluya, haleluya, amin. Hamba juga berdoa bagi semua jemaat yang hari di sini. Mereka yang sakit Tuhan, oh Tuhan jamah dan pulihkan, sehatkan dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang berbeban berat Tuhan, Engkau beri kelegaan. Dan mereka yang terikat dengan dosa, Tuhan dalam nama Yesus Kristus lepaskan, lepaskan, haleluya, haleluya. Dan sekarang saya undang untuk mengarahkan hati ke Allah Bapa dan mengangkat tangan untuk menerima berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih anugerah dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di atas awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati sama-sama katakan amin.